Kepalaku berdenyut sakit. Mungkin karena terlalu banyak pikiran akhir-akhir ini. Sudah aku putuskan besok lusa aku akan mengurus perceraian dengan Mas Raffi. Sudah jelas keluarganya telah menerima gadis itu untuk menjadi istri Mas Raffi selanjutnya. Miris memang, dia menceraikan aku hanya gara-gara tidak menemukan setetes darah keperawanan, tapi dia sendiri menghamili wanita lain sebelum kami menikah. Sebuah ketukan menyadarkanku dari lamunan. Suara mama terdengar dari sana. Iya, Ma. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Bisa mama minta tolong? Tanyanya. Aku pun mengangguk. Ternyata mama memintaku untuk menjemput Kak Hana, karena mama harus menemani papa keluar kota hari ini. Kakakmu sudah banyak perkembangan beberapa bulan ini. Dia sudah mau mengobrol dan memberikan reaksi yang positif. Kemarin dokter yang menanganinya menelpon mama. Hana minta dijemput pulang, mama menjelaskan panjang lebar. Aku pun menyanggupinya. Agak aneh juga, kalau memang Kak Hana sudah lebih baik selama beberapa bulan ini, kenapa dia tidak diajak pulang saja ketika aku menikah kemarin-kemarin? Ah, entahlah. Mungkin mama takut jika Kak Hana tiba-tiba berbuat onar di saat hari bahagiaku. Saat tiba di sana, aku lihat Kak Hana sedang duduk di bangku taman. Aku berjalan mepet ketika berpapasan dengan seorang perawat yang menuntun salah satu pasien yang mendesis-desis seperti marah. Ketika aku hampir dekat dengan posisi Kak Hana, aku menangkap seorang lelaki yang sedang menatap kakakku itu dari seberang sana. Tatapannya seperti yang sedih. Siapa dia? Kamu masih secantik dulu, Hana, lelaki itu bergumam tanpa menyadari kehadiranku di belakangnya. Aku bahkan mau menerima anakmu itu jika seandainya kamu mau aku nikahi. Tapi kamu lebih memilih hidup dalam alam hayalmu, nada suaranya mulai terdengar sengau. Seperti sedang menahan tangis. Siapa orang ini? Anak. Apakah Kak Hana pernah punya anak? Kemana dia sekarang? Anda kenal dengan kakak saya? Aku menegur lelaki itu dari arah belakang. Dia tersentak kaget. Saya teman lamanya, ucap dia gugup ketika berbalik menghadapku. Oh, sahutku dengan senyuman tipis. Boleh saya bertanya? Tanyaku. Namun, lelaki itu terlihat gugup seolah tak ingin aku mengorek sesuatu darinya. Maaf, saya harus pergi. Permisi, ucapnya lalu bergegas pergi. Aneh sekali. Aku dekati Kak Hana dan mengelus pundaknya perlahan. Dia menoleh dan tersenyum bahagia ketika melihatku. Lintang, ucapnya dan merentangkan tangannya untuk memelukku. Kakak kangen sekali. Kami berpelukan dengan erat. Aku juga sangat merindukannya setelah sekian lama berpisah. Melihat Kak Hana dengan pakaian-pakaian lamanya, aku tergelitik untuk mengajak dia membeli baju di mall. Sekalian jalan-jalan. Pasti dia merasa bosan karena selama ini terkurung di rumah sakit. Mau ngapain? Tanya Kak Hana ketika aku memarkir mobil di pelataran mall. Aku mau nyari sesuatu, aku menjawab seraya membuka pintu mobil. Kak Hana tampak bahagia saat aku menggandengnya menuju sebuah salon. Aku akan membuatnya kembali cantik seperti dulu. Kalau diperhatikan, kami berdua ini sangat mirip. Mungkin karena kami adik kakak. Kak Hana menolak ketika aku meminta pegawai salon untuk mentreatmen rambut juga wajah Kak Hana. Namun, aku membujuknya sekuat tenaga agar dia luluh. Ayolah, Kak. Aku kangen lihat Kak Hana yang cantik seperti dulu, bujukku lagi dan akhirnya dia mau. Aku tersenyum ketika melihat Kak Hana meringis saat alat-alat itu menyentuh kulit wajahnya. Mungkin agak pedih. Jangan ditanya ketika mereka telah selesai makeover rambut juga wajah Kak Hana. Dia benar-benar cantik seperti seorang putri meski umurnya berbeda 18 tahun denganku. Setelah itu aku menyeretnya menuju toko baju. Aku pilihkan beberapa pakaian yang cantik seperti dirinya. Ini cantik sekali, Kak, aku memujinya ketika Kak Hana mencoba pakaian itu.
Sebuah blus di bawah lutut dengan warna merah muda yang cerah. Dia menggeleng. Berapa banyak uang yang sudah kamu keluarkan? Tadi ke salon, sekarang baju, katanya menolak. Aku ingin memberikan hadiah untuk kakakku yang cantik, ucapku dengan senyum semringah. Kak Hana tertawa. Tawa yang sudah lama sekali tidak aku lihat. Ternyata mama benar, Kak Hana sudah jauh lebih baik. Tak sayang rasanya aku keluarkan uang banyak jika bisa membuatnya tersenyum lagi. Dengan penampilan barunya Kak Hana tampak kikuk, tapi aku terus memujinya jika dia cantik sekali. Dia menurut saja ketika aku mengajaknya untuk makan di sebuah restoran favorit keluarga kami. Ada beragam makanan di sini. Dari makanan khas Sunda sampai makanan khas Manado pun ada. Walau sudah lama, tapi aku masih ingat dengan makanan kesukaan kakakku ini. Ikan gurame bakar, lalap sayuran dan sambal matah. Kami berdua makan dengan lahap. Sejenak aku lupakan segala masalah yang merongrong pikiran. Sebuah notif masuk ke ponsel. Keningku berkerut ketika melihat si pengirim. Nadia, Mbak Lintang jahat. Mas Raffi menggagalkan acara pernikahan kami. Itu semua pasti ulah Mbak. Mas Raffi membatalkan pernikahan mereka, terus kenapa aku dibawa-bawa? Aneh. Lintang, suara seseorang menyapa. Aku mendonggak. Pak Danu. Aku segera bangkit ketika melihat siapa yang ada di hadapan. Dia adalah bosku. Pemilik perusahaan tempat aku dan Mas Raffi bekerja. Lagi makan, sapanya yang aku tahu dia berbasa basi. Sama siapa? Raffi mana? Tanyanya lagi dan melirik ke arah Kak Hana. Kakakku itu ternyata hanya diam mematung menatap pada Pak Danu dengan mata berkaca-kaca. Begitupun dengan lelaki itu. Mereka bersitatap dalam diam dan tatapan tajam. Kak Hana bangkit menggeser kursi dan berlari. Maaf, kakak mau ke toilet dulu, katanya. Aku melirik pada Pak Danu, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu tetapi lidahnya keluh. Siapa dia? Tanyanya dengan tatapan masih tertuju pada Kak Hana yang berlalu. Dia kakak saya, jawabku. Siapa namanya? Tanyanya lagi. Kak Hana, jawabku. Pak Danu tersentak dan melengos. Maaf, saya permisi, katanya dengan wajah yang seperti ketakutan. Ada apa ini? Kenapa Kak Hana dan Pak Danu seperti yang saling kenal? Aku menyusul Kak Hana ke toilet karena khawatir setelah 15 menit masih juga belum kembali. Kak Hana, aku mengetuk pintu toilet yang di dalamnya terdengar suara isak tangis. Tak ada jawaban. Kak, boleh aku masuk? Tanyaku meminta izin. Tidak juga ada jawaban, hanya suara kunci yang diputar pertanda Kak Hana mengizinkan aku untuk melihatnya. Aku melihat kondisi Kak Hana yang duduk di atas toilet dengan tubuh gemetar dan wajah yang pucat. Kak Hana kenapa? Aku segera merangkul dan menariknya agar keluar dari sana. Dia hanya menggeleng lemah. Aku keluarkan tisu dan memintanya untuk menyeka air mata yang tumpah. Aku yakin sekali jika dia tidak baik-baik saja. Dia bahkan diam selama perjalanan kami pulang. Aku pun memberinya waktu untuk sendiri. Padahal aku ingin sekali bertanya tentang malam terkutuk itu. Masih ada waktu esok lusa. Seminggu berlalu, cuti menikahku sudah habis. Rasanya aneh, cuti kerja untuk melangsungkan pernikahan. Lalu, saat masuk kerja aku sudah menjadi janda. Satu yang berat. Aku pasti harus bertemu lagi dengan Mas Raffi. Bagaimana nanti aku harus bersikap? Aku mengembus napas kasar sebelum turun dari mobil dan memasuki lobi kantor. Namun, kini jantungku berdebar cepat bukan karena akan bertemu dengan Raffi, mantan suamiku itu. Tetapi, kedatangan Jordi dengan Pak Danu. Mereka terlihat berbincang dengan para petinggi perusahaan sambil menuju lift. Pulang dari luar negeri Jordi semakin matang. Dia sepertinya siap untuk membantu Pak Danu mengelola perusahaan ini, kata Pak Joseph yang merupakan manajer shipping. Dia adalah senior di perusahaan ini.
Katanya dia teman baik Pak Danu saat mereka masih muda. Hai, Lintang, sapa Pak Danu ketika mereka telah masuk ke dalam lift dan berbalik menghadapku. Ayo, masuk, pintanya. Aku mematung sesaat. Tatapanku dan Jordi saling terpaut. Dia kaget, tentu saja. Setelah sekian lama kami bertemu lagi. Ayo, ajak Pak Danu lagi melambaikan tangannya. Dia memang sangat ramah pada siapapun. Jordi menggeser tubuhnya ketika aku memasuki lift. Aku berdiri tepat di antara Jordi dan Pak Danu. Wangi parfum itu kembali mengingatkanku akan kejadian malam itu. Perutku bergejolak. Aku mendadak mual. Kutahan rasa ini sekuat tenaga, tetapi kini kepalaku yang mulai berdenyut dengan pandangan mulai mengabur. Lintang, Lintang. Hanya kata-kata itu yang terdengar, lalu semuanya gelap. Saat ku buka mata ternyata aku sudah berada di klinik perusahaan. Untung saja hari ini aku memakai celana panjang dan kemeja. Kebayang jika aku memakai rok pendek dan harus dibopong ke sini. Kamu sudah sadar? Suara itu terdengar di telinga. Aku menoleh. Ternyata Jordi yang membawaku ke sini. Kenapa kamu ada di sini? Aku balik bertanya. Dia diam dengan tatapan tajam. Apa perlu kujelaskan kalau kamu tadi tiba-tiba pingsan? Jawabnya. Aku melengos. Memangnya tidak ada orang lain yang bisa membawaku ke sini? Ucapku ketus. Sama-sama, ucapnya menyindirku yang lupa berterima kasih. Entahlah, kenapa hatiku justru sakit melihat wajahnya. Wajah tampan yang dulu selalu menjadi rebutan di sekolah. Siapa yang tidak tertarik dengan wajah tegas dan tatapan tajamnya? Ketampanan yang menyembunyikan sifat iblis yang menghanyutkan. Apa tidak ada orang lain yang bisa dimintai tolong? Bukannya ini hari pertama kamu kerja? Tanyaku. Siapa bilang? Sergah Jordi. Aku sudah seminggu bekerja, dan katanya ada stafku yang sedang cuti menikah. Apa itu kamu? Aku tersentak. Mana suamimu? Tanyanya. Sial. Kenapa harus menanyakan itu sekarang? Bukan urusan kamu, aku mendelik tajam. Aku tahu. Hanya saja, aku tidak mungkin meninggalkanmu di sini sendirian, katanya. Ini obat buat Bu Lintang, ucap seseorang yang rasanya aku kenal. Gegas aku menoleh. Mataku melebar ketika melihat siapa dia. Ternyata di sini kerjanya wanita ini. Aku memang tidak pernah ke klinik perusahaan setahun ke belakang. Kalau sakit, aku lebih memilih ke dokter luar, karena itu aku tidak pernah bertemu dengan wanita ini yang mungkin baru beberapa bulan kerja di sini. Ternyata ia seorang perawat, karena aku pernah dengar jika dokter di klinik ini adalah laki-laki. Mungkin dia belum datang. Dia bersikap seolah sama sekali tidak mengenalku. Padahal aku mendengar dengan jelas waktu itu kalau dia tahu tentang aku. Bahkan masih terngiang saat dia ingin dipublikasikan dan tidak mau jadi yang kedua di hati Raffi. Rasanya aku ingin tertawa. Entah nomor keberapa dia di hati Raffi karena kini aku tahu tentang Nadia yang juga hamil oleh mantan suamiku itu. Muak rasanya melihat sebuah kepura-puraan ini. Aku geges bangkit tanpa menerima obat yang dia berikan. Aku lihat hanya obat penambah darah dan vitamin. Obat seperti itu bisa aku dapatkan sendiri. Aku pun langsung meninggalkan ruangan itu. Hei! Teriak Jordi menyusulku. Namun, tak kuhiraukan. Ternyata secepat-cepatnya langkahku, masih tersusul juga oleh Jordi. Aku melengos ketika masuk lift dan ternyata ada Raffi di sana. Aku segera berbalik. Kamu kenapa buru-buru? Ini obatnya, kata Jordi menyerahkan plastik obat. Buat kamu saja. Aku nggak butuh. Ucapku. Dia tersenyum malas. Dari pantulan dinding lift aku bisa melihat jika Raffi memperhatikan aku dan Jordi. Aku nggak sakit. Yang sakit itu kamu, kata Jordi menarik tanganku dan menaruh deretan obat itu di telapak tangan. Kamu sakit? Tanya Raffi. Aku menoleh sekilas dan tersenyum miring.
Kini giliran Jordi yang memperhatikan Raffi juga aku. Kamu sakit apa? Raffi kembali bertanya dan menarik lenganku. Bukan urusan kamu, aku mendelik dengan senyum sinis. Aku tanya, kamu sakit apa? Raffi membentak. Hei, bro. Jangan kasar sama perempuan. Jordi menarik tangan Raffi yang mencengkeram lenganku. Dia istriku, desis Raffi tak tahu malu. Ups, sorry, Jordi melepaskan tangannya yang menjegal Raffi. Mantan. Ucapku dengan cebikan bibir. Seiring dengan itu pintu lift terbuka. Aku pun geges keluar dan menuju ruangan besar itu. Semua orang mengangguk hormat ketika melihat Jordi masuk. Dia menuju meja general manager yang berada tepat di tengah-tengah ruangan besar ini. Oh, ternyata dia membawahi semua divisi marketing yang otomatis menjadi pimpinanku secara langsung. Aku sebagai kepala bagian yang memegang daerah pemasaran ke daerah Eropa. Sedangkan Raffi, dia yang memegang pemasaran daerah Asia. Ternyata dunia hanya selebar daun kelor. Kami harus bertemu dan bekerja di divisi yang sama. Mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk menyibak tabir masa laluku dengan Jordi. Aku tunggu di ruang meeting, ucap Jordi mengelus pundakku. Benar-benar membuatku merinding. Rupanya kamu bisa begitu cepat menemukan laki-laki lain, sindir Raffi. Aku langsung menoleh ke kursinya yang berada sejajar denganku. Aku tadi bertemu dengan... Siapa? Aku pura-pura lupa. Jenna. Iya, Jenna. Wanita yang diam-diam kamu kencani di belakangku. Hebat, aku memuji sekaligus menyindirnya. Dia melengos. Kamu jangan coba-coba berdekatan dengan laki-laki lain sebelum kita resmi bercerai, tegur Raffi. Aku menahan tawa mendengarnya. Gila kamu. Kamu menuntutku seperti itu, tapi kamu sendiri sebentar lagi akan menikahi gadis lain yang kamu hamili, ucapku. Aku tidak jadi menikah dengan Nadia, sahut Raffi. Wah. Rupanya ada sesuatu yang menggagalkan rencana pernikahan mereka. Pantas gadis itu mengirim pesan tuduhan padaku. Oh, ya. Bukannya sebentar lagi dia akan melahirkan anakmu? Tanyaku. Raffi membuang muka. Seperti ingin berucap, tetapi tidak jadi. Kalau kamu ingin menghindar dari tanggung jawab, sebaiknya cari alasan yang tepat. Jangan sampai pacarmu itu menuduhku mengacaukan rencana pernikahan kalian, ucapku. Apa Nadia menghubungimu? Tanya Raffi. Ya. Lalu, apa yang menyebabkanmu tidak jadi menikahinya? Tanyaku. Dia itu ternyata. Ucapannya menggantung keburu stafku memanggil untuk masuk ke ruang meeting. Jordi memanggil kepala bagian setiap regen. Yang pertama dia panggil adalah Bu Wina yang memegang pasar lokal. Lalu, Robin yang memegang daerah Timur Tengah. Selanjutnya dia memanggil Raffi untuk meminta laporan penjualan juga daftar order yang masuk untuk bulan depan. Setiap orang sudah meninggalkan ruangan ini. Kini hanya tersisa aku dan Jordi di ruangan ini. Lintang, ucapnya memanggilku. Aku bangkit sambil menghela napas kasar, lalu mendekat ke mejanya. Aku berikan satu map berisi laporan penjualan, juga order-order untuk bulan berikutnya. Kamu masih secantik dulu, ucapnya dengan tatapan ke arah tumpukan kertas. Tak ku jawab. Melirik ke kiri dan ke kanan, apakah ini waktu yang tepat untuk menanyakan tentang hal itu? Apa aku boleh bertanya? Ucapanku membuat Jordi mendonggak dan memicingkan mata. Apa kamu masih ingat dengan kejadian 8 tahun yang lalu? Tanyaku lagi. Jordi mengembus napas kasar dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Apa yang perlu kamu ketahui? Tanyanya seolah itu adalah hal sepele. Apa kamu melakukan sesuatu padaku malam itu? Tanyaku. Jordi tersentak. Namun, sepertinya dia bisa mengendalikan sikap. Apa yang ingin kamu dengar dariku? Bahwa aku telah mengambil sesuatu yang berharga darimu. Tantangnya. Aku serius, Jordi. Aku menatapnya tajam. Kau pikir aku sedang main-main?
Jordi balik menatapku tajam. Jadi benar, kamu dan teman-temanmu melakukan itu padaku? Tanyaku. Dia kembali mengembus napas kasar. Apa kamu berharap seperti itu? Tanyanya membuatku semakin kesal. Apa kau tahu jika Rati mengandung benih kalian dan menggugurkannya dengan cara yang keji? Aku berucap dengan napas yang tersengal. Lalu, apa kamu juga hamil? Dia balik bertanya membuatku semakin kesal. Aku datang bulan keesokan harinya, jawabku tak pasti. Karena aku tidak tahu pendarahan saat itu apakah darah haid atau justru karena telah diruda paksa oleh orang-orang biadab ini. Apa harus aku jawab di sini? Aku tidak ingin melibatkan masalah pribadi di kantor. Apa bisa kita bicarakan ini lain waktu? Aku berjanji akan menjelaskannya padamu nanti, katanya dengan wajah memohon. Aku sebisa mungkin mengatur napas. Saking kesalnya ku tinggalkan sederet laporan itu tanpa pedulikan lagi jika dia adalah atasanku sekarang. Lintang. Panggil Jordi ketika aku hendak membuka pintu. Kuhentikan langkah. Hanya satu yang perlu kamu ketahui. Aku masih mencintai kamu dan tidak pernah berubah, katanya. Aku memejamkan mata. Kembali teringat kejadian beberapa tahun yang lalu saat Jordi mengejar-ngejarku. Dari sekian banyak gadis, mungkin hanya aku yang menolaknya. Aku tidak suka dengan tampilannya yang sok dan berandalan. Setiap hari dia pasti sudah stay di atas motor gedenya di depan sekolah menungguku. Gue antar, ya, tawarnya. Aku mendelik sinis. Gak ada kapoknya ini orang. Maksa terus tiap hari. Aku pasti melewatinya begitu saja tanpa menjawab tawarannya. Motor Yamaha R25 warna hitam itu melaju mengikuti langkahku. Sombong amat jadi cewek, ucapnya dengan kaca helm yang dibuka. Maksa amat jadi cowok. Aku membalas ucapannya. Beberapa kali setelah aku menolaknya, dia tak lagi menggangguku. Sampai di malam tahun baru itu, Rati mengajakku untuk merayakannya. Dia bilang akan ada pesta di vilanya Jordi untuk semua teman-teman sekolah. Aku masih ingat saat Rati memohon agar aku ikut pergi. Please. Aku pengen banget ke sana. Kalau nggak sama kamu, orang tuaku pasti nggak ngizinin, Rati beralasan malam itu. Aku luluh. Namun, ternyata menyisakan penyesalan yang teramat sangat. Siangnya aku dipanggil ke ruangan Pak Danu. Aneh, tidak biasanya. Duduk, pintanya ketika aku berada di depannya. Kami pun duduk berhadapan. Pak Danu terlihat serius. Dia menatapku lekat untuk sesaat. Pantas aku merasa tak asing ketika pertama kali berjumpa denganmu, katanya. Aku diam karena belum mengerti kemana arah pembicaraannya. Saya memanggilmu ke sini karena ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Pak Danu mengembus napas kasar dan memainkan jemarinya seperti yang gugup. Iya, Pak. Tanyaku. Hana itu kakakmu? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Apa dia punya seorang anak? Tanyanya lagi membuat keningku mengerut seketika. Anak. Bagaimana mungkin Kak Hana punya anak, sedangkan dia sampai saat ini pun masih sendiri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.